Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Analisis dan Desain. Pada video kali ini kita masuk ke sesi ke-7, di mana kita akan membahas mengenai desain atas basis data atau database. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kamus data, di mana di situ kita sudah mulai mendefinisikan data yang akan dipakai dalam proses yang kita desain. Sehingga kita bisa berangkat dari situ ketika kita akan mendesain database. Mari kita mulai. Elemen pada satu database itu bisa dibedakan menjadi 3 ini. Yang pertama adalah realita. Realita menggambarkan fakta yang nanti akan membentuk satu data yang disimpan di dalam sebuah database. Realita yang dimaksud di sini adalah proses bisnis yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Biasanya proses bisnis ini menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Sebagai contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa punya transaksi bisnis atau transaksi untuk mengambil mata kuliah dalam proses belajar mengajar. Nah, proses pengambilan mata kuliah ini melibatkan dua entitas paling tidak, yaitu pertama adalah entitas mahasiswa, terus kemudian ada entitas mata kuliah. Tentu saja mata kuliahnya mungkin nanti akan terhubung dengan entitas yang lain, yaitu diampu oleh dosen misalnya, sehingga dosen jadi entitas yang lain. Nah, masing-masing entitas ini terhubung melalui proses transaksi tadi. Masing-masing entitas itu akan memiliki yang namanya karakter yang melekat pada entitas tersebut. Karakter ini mewakili data yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Sebagai contoh misalnya, entitas mahasiswa memiliki karakter nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, asal sekolah, jurusan, dan seterusnya. Ini merupakan atribut yang melekat pada masing-masing anggota yang ada di dalam entitas mahasiswa tadi. Terus kemudian diturunkan ke level yang bisa diterjemahkan oleh sistem komputer, yaitu dalam bentuk data. Data itu nanti akan disimpan dalam bentuk anggota entitas atau kemunculan baris yang ada di dalam suatu entitas. Jadi kalau kita gambarkan entitas itu di dalam sistem komputer dalam wujud sebuah tabel, maka masing-masing tabel itu akan memiliki atribut yaitu kolom-kolom yang ada di dalam tabel. Nah, kolom ini kemudian di bawahnya akan ada baris-baris yang berisi data. Nah, baris-baris yang berisi data ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anggota entitas atau baris atau kemunculan dari suatu anggota entitas. Jadi masing-masing mahasiswa itu nanti akan menjadi bagian dari data. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah metadata, yaitu yang menjelaskan data yang sebelumnya tadi, yaitu dalam bentuk kemunculan, ya, baik kemunculan baris maupun kemunculan masing-masing anggota dari entitas. Jadi misalnya nama mahasiswa A, terus kemudian new-nya sekian, gitu ya. Itu muncul dalam satu baris, itu kemunculan baris. Terus kemudian kalau nanti di dalam kolomnya itu masing-masing berbeda, nama A asalnya Jogja, nama B asalnya Jakarta. Nah, masing-masing ini adalah kemunculan dari data item atau nilai data. Metadata menjelaskan data yang sebelumnya bermunculan di atas tadi. Jadi masing-masing metadata misalnya nama. Nama ini merupakan bagian dari data item atau nilai data. Nah, nama itu kalau dijelaskan menggunakan data itu terdiri dari misalnya maksimal 30 digit misalnya. Dan bentuk datanya atau tipe datanya adalah teks. Misalnya seperti itu. New juga sama. New tipe datanya adalah ASCII misalnya. Gabungan antara data atau teks misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan realita data dan metadata. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas mengenai desain dari database itu sendiri, wujudnya seperti apa. Kita bisa mendesain database dengan menggunakan paling tidak 3 pendekatan. Yang pertama adalah normalisasi data. Nah, normalisasi data ini bisa dilakukan pada perusahaan yang dia sudah berdiri dan sudah melakukan transaksi dan sudah menyimpan data-data transaksi. Akan tetapi data yang disimpan itu adalah data yang tidak normal atau masih tidak terstruktur.
Dengan normalisasi, maka kita bisa membuat data-data yang tidak normal ini menjadi normal dan terstruktur menjadi sebuah database. Bagaimana cara menormalisasi data, itu nanti akan menjadi PR bagi kalian. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas secara lebih mendalam di sesi ini adalah Entity Relationship Diagram. Jadi bagaimana kita mendesain database dari awal. Bisa sudah perusahaan itu sudah punya transaksi atau perusahaan itu sama sekali belum punya transaksi, mulai dari nol, atau bahkan ketika dia sudah memiliki database sebelumnya. Itu kita bisa menggunakan pendekatan Entity Relationship Diagram dengan cara mendesain dalam bentuk diagram hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, yang terakhir adalah reverse engineering. Ini sebenarnya sama dengan entity relationship diagram. Dia menggunakan pendekatan relationship diagram, akan tapi khusus pada perusahaan yang sudah sebelumnya memiliki database yang terdesain dengan baik. Kemudian di reverse engineering dari database yang ada di dalam sistem, kemudian dibentuk jadi suatu diagram, yaitu entity relationship diagram. Setelah itu diperbaiki diagramnya dalam bentuk desain, nanti dikembalikan lagi menjadi sebuah database yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan fokus pada pendekatan entity relationship diagram. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu entitas, ya, jadi intinya adalah entitas adalah satu objek yang bisa dibedakan dengan objek yang lain. Di entity relationship diagram bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Entitas yang sederhana gitu ya, model G, entitas yang asosiatif. Ini adalah entitas yang bisa menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lain. Sebagai contoh misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah, itu hubungannya adalah banyak ke banyak, gampangnya gitu ya. Hubungan kardinalitasnya adalah many to many, sehingga dia perlu namanya entitas asosiatif yang menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah, yang biasa kita sebut sebagai entitas KRS, misalnya seperti itu. Selain itu ada juga entitas atribut, yaitu yang diturunkan dari atribut dari suatu entitas. Ya, jadi misalnya entitas punya satu atribut kolom itu terus kemudian diturunkan menjadi satu entitas, itu bisa terjadi. Nah, berikutnya adalah hubungan antar entitasnya. Hubungan antar entitas ini bisa dibagi menjadi hubungan dasar dan hubungan yang dibatasi. Hubungan dasar ada 3, one to many, one to one, ya, dan many to many. Many to one dan one to many sama, hanya dibalik. Ya, sehingga ada 3 hubungan dasar. Akan tapi ketika kita membatasi masing-masing hubungan ini, maka hubungannya ada selalu hanya one. Ya, jadi harus ada hubungan. Ya. Jadi dan hubungannya itu hanya satu, selalu satu. Ya. Terus kemudian atau minimal satu dan bisa banyak. Jadi dibatasi minimal satu, bisa banyak. Atau bisa 0, bisa 1, ya, sehingga hanya pilihannya hanya itu 0 atau 1. Ya, bisa tidak berhubungan, bisa juga berhubungan tapi hanya dengan satu anggota dalam entitas. Atau bisa jadi 0, 1 atau banyak. Ya, nah ini adalah batasan dari hubungan dasar one to many, dan many to many tadi. Kita coba lihat contohnya ya, bagaimana kita menggambarkan sebuah diagram hubungan antar entitas secara penuh ya. Nah, di sini misalnya kita bisa melihat ada dokter ya, terus kemudian ada pasien. Nah, hubungan transaksional antara dokter dan pasien ini kalau digambarkan adalah dokter merawat pasien. Kalau dibalik hubungannya tinggal dibalik saja, yaitu pasien dirawat oleh dokter, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat masing-masing entitas. Entitas dokter itu punya atribut, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan spesialisasi. Sedangkan entitas pasien punya atribut nama pasien, alamat pasien, nomor pasien, dan tanggal datang pertama kali, misalnya, atau ya tanggal datang pertama kali untuk dirawat. Nah, entitas ini memiliki atribut ini tadi. Nah, atribut ini yang digarisbawahi ini adalah yang biasa kita sebut sebagai atribut kunci. Atribut kunci ini menggambarkan identitas
atau identifier dari semua atribut yang lain. Ketika saya menyebutkan atribut kunci, maka otomatis identitas yang lain sudah terwakili. Misalnya saya menyebutkan new kalian, otomatis yang punya new langsung sadar dia yang dimaksud gitu ya. Dan namanya dia, jenis kelaminnya dia, alamatnya dia itu terwakili oleh new. Nah, itu adalah atribut kunci. Atribut kunci ini nilainya unik sehingga tidak bisa redundan. Satu anggota entitas atau satu baris atau satu orang itu diwakili oleh satu atribut kunci. Atribut kunci wujudnya bisa bermacam-macam. Ada yang atribut kunci hanya satu atribut, ada atribut kunci yang memiliki atribut kedua atau calon jadi atribut kunci. Ada atribut kunci yang bentuknya komposit, jadi gabungan antara dua atribut yang menjadi satu atribut kunci. Nah, kemudian kita lihat ke hubungan antar entitasnya di sini. Dokter merawat pasien. Nah, di sini dokter merawat pasien. Ini hubungannya, ya, hubungan kardinalitasnya adalah di sini one to many, ya, one to many. Sehingga kalau kita gambarkan, misalnya ini ada entitas dokter, gitu ya, dan ini ada entitas pasien. Misalnya ada dokter 1, 2, 3, pasien A, B, C, nah, misalnya seperti ini, ya, atau tambah 1 D, A, B, C, D. Nah, hubungan antar entitas ini digambarkan merawat, sehingga kalau kita bisa melihat di sini, dokter 1, di sini ya, dokter 1, di sini hubungannya adalah selalu, ya, selalu. Artinya di sini, setiap pasien itu selalu dirawat oleh dokter dan dokter itu selalu merawat pasien dalam hubungan seperti ini. Ya. Sehingga dokter 1, 2, 3 ini pasti akan memiliki hubungan dengan pasien. Ya, karena ini selalu satu. Dokter 1 merawat pasien 1, ya. Dokter 2 merawat pasien 2, dokter B, sorry. Dokter 3 merawat pasien C, dan dokter 3 juga merawat pasien D, seperti ini. Sehingga di sini, meskipun di sini selalu satu, kita bisa melihat di pasien itu satu bisa, tapi ada yang bisa lebih dari satu, sehingga bisa satu, bisa banyak, seperti itu. Ya. Nah, ini hubungannya, jadi ini one, dan selalu satu, karena pasti setiap dokter harus merawat pasien, kalau tidak merawat, dia namanya bukan dokter ya, pengangguran. Dan pasien yang datang ke rumah sakit atau pasien yang datang ke klinik, itu pastinya akan dirawat, gitu. Dirawat dalam hal ini diperiksa, gitu ya. Pasti akan diperiksa dan dirawat oleh si dokter, sehingga dia juga hubungannya selalu minimal satu, tapi bisa lebih dari satu pasien yang punya hubungan dirawat oleh salah satu dari dokter. Sehingga di sini one to many, dengan batasan selalu satu untuk dokter, pasien juga harus selalu memiliki hubungan dengan dokter. Oke, nah itu menggambarkan bagaimana kita membuat atau mensimulasikan hubungan antar entitas dan bagaimana membuat batasannya. Nah, kalau kita lanjutkan menjelaskan diagram entitas ini, misalnya antara pasien dengan perusahaan asuransi. Nah, di sini perusahaan asuransi memiliki hubungan one to many ya, dengan pasien. Ya. Sehingga bisa kita lihat nanti masing-masing pasien itu akan terhubung ke minimal ya, satu, sehingga dia harus terhubung ke salah satu perusahaan asuransi. Ya, misalnya BPJS gitu ya. Jadi wajib punya asuransi di sini intinya. Dia wajib punya asuransi untuk bisa mendapatkan perawatan dari dokter. Kalau tidak punya asuransi di sini tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah satu asumsi yang perlu dipahami terlebih dahulu. Di luar negeri hal seperti ini terjadi. Pasien harus punya asuransi. Nah, setelah itu di sini pasien ke asuransinya itu harus selalu satu, sehingga
perusahaan asuransi itu harus selalu terhubung dengan pasien yang saat ini dirawat. Demikian juga dengan treatment atau perawatan. Nah, perawatan ini adalah merupakan entitas asosiatif itu ya, yang diturunkan dari hubungan antara pasien dengan resep, intinya itu. Jadi pasien punya resep. Nah, resep itu berasal dari mana? Dari perawatan yang diterima oleh pasien. Sehingga misalnya pasien dapat perawatan misalnya apa ya, EKG misalnya. Nah, dari perawatan EKG itu nanti dia akan mendapatkan resep termasuk jumlah obat yang perlu didosiskan ya terhadap ini ya, terhadap treatmentnya. Hasil EKG-nya apa? Nah, dari hasil itu nanti akan muncul satu resep. Nah, ini adalah entitas asosiatif yang menghubungkan keduanya tadi. Ya. Nah, berikutnya kita akan melihat yang namanya desain database relasional. Jadi desain database relasional ini adalah merupakan struktur dari database. Struktur dari database ada bermacam-macam, ada struktur hierarkikal gitu ya. Terus kemudian ada struktur jaringan, dan struktur yang paling populer digunakan di dalam desain database adalah struktur relasional ini. Di dalam struktur relasional itu kita bisa melihat batasan-batasan ya, yang tadi sebelumnya adalah batasan hubungan, sekarang adalah batasan desain. Di dalam batasan desain itu yang harus dijaga di dalam suatu database relasional adalah integritas dari database-nya. Nah, integritas dari database ini bisa dibagi menjadi integritas entitas, itu ketika kita bisa memastikan suatu entitas itu integritasnya tinggi ketika memiliki kunci utama atau atribut utama tadi. Dan atribut utama ini tidak boleh kosong karena dia adalah identifier. Atribut utama kalau sampai kosong maka tidak ada yang diwakili, sehingga ini adalah yang disebut sebagai integritas dari entitas. Ada pula yang namanya integritas referensial. Nah, ini akan saya perlihatkan ya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, ini adalah Microsoft Access. Di dalam Microsoft Access ini saya sudah menyiapkan dua tabel yang kalau kita lihat desainnya itu ada nomor departemen dan nama departemen, di mana tipe datanya adalah teks ya. Dan kita bisa melihat di sini ada gambar kunci kecil, artinya nomor departemennya adalah kunci utama dari si tabel departemen, gitu ya, atau entitas departemen. Kemudian di sini kita ada yang namanya integritas domain. Ya. Integritas domain itu memastikan bahwa isi dari data itu valid, ya, atau teruji secara otomatis kevaliditasnya. Misalnya di sini ada ukuran bidang 255 digit, sehingga saya bisa memasukkan 255 digit data di dalam nomor departemen dan nama departemen. Ini bisa saya ganti, misalnya nama departemen tidak 255 digit, tapi saya ganti misalnya maksimal 50 digit seperti ini. Sehingga ketika di atas 50 maka dia akan muncul error, tidak bisa, tidak terima karena sudah ada integritas domain yang menyatakan bahwa maksimal adalah 50. Ada format dan lain sebagainya, ini bisa diubah untuk membuat satu integritas domain di sini. Ya. Nah, untuk karyawan di sini kita lihat desainnya. Nah, di dalam tabel karyawan itu ada nomor induk pegawai, ya ini sama teks singkat. Kemudian nama karyawan, gitu ya. Nah, ini yang berbeda adalah ada nomor departemen. Nomor departemen ini adalah merupakan kunci tamu. Suatu kunci tamu itu adalah kunci utama dari satu entitas yang dihubungkan ke entitas yang memiliki kunci tamu tadi. Sehingga di sini ada nomor departemen dan ada karyawan. Ya. Nomor departemen dengan karyawan masing-masing memiliki kunci utama sendiri-sendiri. Ya, nah, sekarang bagaimana saya menentukan siapa yang sebaiknya jadi kunci tamu? Apakah NIP jadi kunci tamu di tabel departemen, ataukah nomor departemen menjadi kunci tamu di
tabel karyawan. Nah, di sini kita harus membuat yang namanya hubungan kardinalitas atau hubungan antar anggota entitas tadi. Pentingnya di situ. Kalau kita melihat gambarnya ya, misalnya di sini ada departemen gitu ya, terus kemudian ada karyawan. Ya. Nah, departemen A, B, C ini karyawan 1, 2, 3, 4 misalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa satu departemen itu pasti harus terhubung dengan karyawan misalnya seperti ini contohnya ya, sehingga ini karyawan gitu ya, C seperti ini 3. Tapi karyawan 4 itu pasti akan bekerja di salah satu departemen juga, sehingga hubungannya seperti ini. Nah, hubungan seperti ini tadi adalah one to many ya, seperti ini. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat kapan kunci utama satu entitas bisa bertandang menjadi kunci tamu di entitas yang lain. Yaitu ketika di sini kunci utama itu adalah pemilik dari entitas yang memiliki hubungan awal one. Jadi seperti ini. Departemen ke karyawan itu departemen yang one to many. Ya, sehingga departemen ke karyawan, maka otomatis kunci utamanya si departemen yang akan bertandang menjadi kunci tamu di dalam tabel karyawan. Ya, sehingga di sini cukup jelas nomor departemen itu menjadi kunci tamu bagi tabel karyawan. Nah, sekarang kita kembali ke referential integrity tadi. Maksudnya apa sih? Ya, referential integrity. Dan ini nanti akan berhubungan dengan anomali data juga. Ya. Nah, di sini kita bisa mencoba membuat hubungan. Nah, ini kita tunjukkan hubungan dari kedua entitas ini tadi. Nah, hubungannya one to many. Ya, ini kalau misalnya saya hapus dulu. Oke, bentar. Edit dulu. Ini tadi artinya ada referential integrity. Saya tidak bisa menghapus hubungan, gitu ya. Jadi saya harus melakukan pengeditan terhadap hubungan, misalnya seperti ini. Oke. Oke. Ini harus saya tutup dulu. Oke. Coba hapus. Ya. Nah, tadi nomor departemen ini kunci utama akan saya pindahkan ke nomor departemen sebagai kunci tamu, sehingga saya menghubungannya seperti ini. Nah, di sini saya dipertanyakan apakah saya ingin menerapkan integritas referensial, ya, oke. Ya, artinya apa? Ya, berarti tidak akan dimunculkan anomali. Ya, anomali apa? Misalnya di sini anomali pembaruan atau anomali penghapusan, termasuk juga anomali penambahan. Ya, di sini. Ketika saya sudah buat ya hubungan ini, ada one to many ini, maka ketika saya akan mengubah data, ketika data itu sudah diisi, itu akan muncul error. Ya, kenapa? Karena data yang ada di nomor departemen ini sudah digunakan oleh karyawan. Misalnya contohnya nomor departemen, tadi ada nomor departemen A01. Terus kemudian satu saat, A01 kok kurang bagus, saya ganti jadi X01. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena karyawan yang bekerja di A01 sudah terdaftar di sini. Itu yang namanya hubungan referential integrity. Ya. Nah, referential integrity ini juga akan mengurangi anomali. Sehingga tadi ketika saya mencoba mengganti ini tidak bisa karena di sini sudah digunakan A01 tadi. Sehingga otomatis ada anomali, mencegah adanya anomali pengubahan data. Demikian juga kalau ingin saya hapus, nggak bisa karena di sini sudah digunakan. Ada mencegah adanya anomali penghapusan data. Ini bisa dilakukan ketika tadi pada hubungan ini ketika saya mencentang dua ini. Nah, dengan mencentang ini saya memperbolehkan adanya perbaruan. Catatannya apa? Perbaruannya tetap dijaga integritas referensialnya.
Sebagai contoh misalnya, ketika ini saya lakukan, maka A01 ini, di sini sudah ada A01 juga. A01 saya ubah jadi X01 karena tadi anomali update anomalinya sudah saya atasi dengan integritas referensial. Maka kalau ini jadi X01, otomatis di sini berubah jadi X01. Sama juga kalau ini X01-nya, A01-nya tadi saya hapus, otomatis A01-nya di sini juga ikut terhapus. Ya, inilah yang namanya integritas referensial sekaligus menjelaskan bagaimana mencegah anomali-anomali yang bisa terjadi pada suatu database. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, anomali tadi sudah saya jelaskan sedikit, saya lanjutkan saja. Nah, ini yang terakhir yaitu mau buat apa sih database? Nah, ini akan menentukan juga desain dari database yang kita buat. Apakah untuk online analytical processing, yang di dalamnya ada data digging, yang mungkin yang mengambil mata kuliah sistem teknologi informasi dan audit sistem informasi paham apa itu OLAP dan gunanya apa. Terus kemudian ada data mining, ya hampir sama dengan OLAP sebenarnya. Terus kemudian ada business intelligence, ini juga sama, intinya itu sama untuk analisis gitu ya, dipakai untuk kebutuhan analisis. Ada data analytics ini yang cukup baru, ya, tapi intinya sama, hanya saja agak berbeda dengan OLAP, data mining, dan business intelligence. Data analytics itu harus memastikan bahwa datanya itu berkualitas, ya, sehingga data analytics itu bisa dilakukan pada database lokal maupun pada data warehouse, termasuk juga pada suatu big data sekaligus. Ya, karena big data ada 4V, di mana salah satunya adalah data itu selain selalu terupdate, sangat cepat, ya, dan bervariasi, dia juga harus memiliki yang namanya nilai atau value. Ya. Bagaimana kita bisa menentukan data itu bernilai atau tidak? Ya dari kualitas dari data tersebut. Ya. Nah, sekarang profesi akuntansi itu beralih dari yang tadinya itu prosedural, ya. Sekarang alihnya menuju ke analytics. Ya. Jadi kalau dulu kita memeriksa berdasarkan prosedur-prosedur, ya misalnya kalau jadi auditor melakukan pemeriksaan menggunakan prosedur-prosedur. Nah, sekarang yang kita pastikan adalah bukan prosedurnya, tapi menyiapkan datanya terlebih dahulu. Kemudian data itu akan dianalisis. Baru kemudian kita interpretasikan hasil analisisnya untuk mengambil simpulan. Ya, jadi tidak lagi hanya terpaku pada prosedur-prosedur yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan audit. Nah, yang terakhir adalah analisis blockchain. Nah, blockchain itu sendiri sebenarnya bisa kita sebut sebagai satu database yang publik, database yang tersedia di awan, jadi di publik, dan itu terjaga keamanannya karena memiliki sistem yang dipakai untuk mengamankan secara otomatis yang terbagi-bagi ke masing-masing pengguna-pengguna yang berbeda-beda. Termasuk otorisasi, verifikasi data itu ada di dalam berbagai pengguna yang berbeda. Oleh karena itu, database yang cocok untuk blockchain itu adalah model database yang terdistribusi. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis database. Tujuannya biasanya hanya satu, yaitu berhubungan dengan agar dipakai oleh manajemen atau siapapun yang menggunakan database untuk analisis dalam membantu pengambilan keputusan yang nantinya akan menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh baik itu manajemen atau profesi, kalau itu akuntan atau auditor yang menggunakan, ya, untuk nantinya digunakan kembali di masa yang akan datang dalam membantu pengambilan keputusan. Artinya, kalau dia sudah menjadi pengetahuan, mungkin pada kasus yang sama kita tidak perlu melakukan analisis data ulang, tapi kita tinggal melihat ke dalam pengetahuan yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah analisis database. Misalnya business intelligence berhubungan dengan pemasaran, untuk data-data yang sama, situasi kondisi yang mirip dengan tahun sebelumnya, gunakan pengetahuan yang sama saja, tidak perlu melihat ke data-data yang ada pada saat ini. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan desain database. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas mengenai desain user interface dan pengendalian terhadap sistem informasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.